Tuhan yang melepaskan umatnya. Tuhan yang membebaskan umatnya. Mazmur 91 ayat 14 sampai 15. Terjemahan The Living Word of God, firman Allah yang hidup. Karena Tuhan berkata, aku akan melepaskan dia karena dia mengasihi aku. Aku akan membuat dia besar karena ia percaya akan namaku. Pada waktu ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menolong dia dalam kesulitannya dan melepaskan dia serta memberi dia kehormatan. Yang percaya ayat ini untuk dia, katakan amin yang keras. Amin. Jadilah pada kita sebagaimana iman kita. Amin. Alkitab berkata, aku, dan di sini huruf besar, Tuhan sendiri mengatakannya, bahwa dia Tuhan semesta alam, yang tidak terbatas kuasanya. Tidak ada yang mustahil baginya. Dia sanggup menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Dia sendiri yang melepaskan orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Saudara, walaupun sulit keadaan kita, saya tahu ada banyak orang yang tetap panggil Yesus. Saya tahu ada banyak orang yang tetap pegang Yesus. Saudara membuktikan saudara mengasihi Tuhan, maka saya berdoa, Tuhan kiranya membebaskan, Tuhan kiranya melepaskan kita. Amin. Dan yang berikutnya dikatakan, bahwa aku membuat dia besar. Saya tahu semua kita mulai dari yang kecil. Firman Tuhan berkata, ingat dari mana kau datang. Jangan remehkan permulaan yang kecil. Karena Tuhan bisa menjadikan kita besar. Mengapa kita bisa dijadikan besar? Karena kita percaya kepada nama Yesus. Berapa banyak yang percaya pada nama Yesus? Katakan saya ya Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan jadikan besar. Tuhan jadikan besar. Tuhan jadikan besar. Amin. Dan dikatakan kalau kita berseru padanya, maka Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menolong dan Tuhan akan memberikan kepada kita. Tuhan akan melepaskan dan Tuhan akan memberikan pada kita kehormatan. Amin. Dari manakah Tuhan melepaskan kita? Yang pertama sekali Tuhan melepaskan kita dari maut dan kematian. 2 Korintus 1 ayat 10. Dari The Open Bible, terjemahan Alkitab yang terbuka. Tuhan telah melepaskan kami dari kematian yang mengerikan itu. Dan melepaskan kami lagi. Kepadanya kami berharap bahwa ia akan menyelamatkan kami lagi. Ayat ini berkata Tuhan akan melepaskan kita bukan hanya satu kali. Sudah ada kesaksian kita. Sudah ada kesaksian kita akan mukjizat Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan kesaksian yang lain. Dan Tuhan akan buat lagi. Mengapa saya bawakan ayat ini? Karena kita tidak bisa mengatur hati manusia. Ada orang yang jahat. Kita terkadang karena orang yang jahat, kita harus ikut menderita. Karena orang yang tidak percaya, kita harus ikut menderita. Yosua dan Kaleb percaya bahwa mereka bisa masuk dan menduduki tanah Kanaan. Alkitab berkata, maka Yosua berdiri dan Kaleb berdiri dan berusaha menenangkan hati bangsa itu dan berkata, kita bisa menang. Kita bisa maju dan memiliki tanah itu. Tetapi orang Israel melempari mereka dengan batu. Mereka tidak percaya. Tuhan hukum mereka 40 tahun mati di padang belantara. Memang Yosua dan Kaleb tidak mati, tetapi mau tidak mau Yosua dan Kaleb juga harus ikut berjalan di padang belantara. Satu perkara yang pasti, dengarkan saya baik-baik, bahwa Yosua dan Kaleb berjalan untuk melihat kemenangan demi kemenangan. Dia tidak mati dan dia melihat impiannya jadi kenyataan. Dia tidak mati dan dia melihat janji Tuhan digenapi dalam hidupnya. Haleluya. Hidup kita bukan melihat bencana demi bencana datang. Musuh demi musuh datang. Bukan. Hidup kita untuk apa? Hidup kita untuk melihat kemenangan demi kemenangan diberikan Tuhan. Dan satu hari kita akan melihat semua yang dijanjikan Tuhan jadi bagi kita. Amin. Nomor 2. Tuhan melepaskan kita dari maksud jahat manusia.
Tidak dapat tiada di dunia ini ada orang yang bermaksud jahat kepada kita. Ada orang yang berusaha menjerumuskan kita. Tapi Tuhan bisa melepaskan kita. Bukan berarti bahwa kita hidupnya aman-aman saja. Memang ada tantangan. Memang harus ada yang kita lalui. Tapi kita melaluinya bersama-sama dengan Tuhan. Memang ada banjir yang harus kita lalui. Tapi kita lalui bersama-sama dengan Tuhan. Daniel 6 ayat 20 sampai 22. Alkitab berkata mereka tidak menemukan kesalahan apapun pada Daniel untuk menjatuhkannya. Mereka tidak bisa jatuhkan kecuali dari kesetiaannya kepada Tuhan. Saya berdoa semua kita setia mengikut Tuhan. Supaya Tuhan yang menjadi pembela kita. Lalu Raja datang. Daniel 6 ayat 20 sampai 22. Ayat 21 sampai 23 Alkitab kita. Ketika Raja sampai di dekat gua, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia membebaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada Raja, ya Raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku. Haleluya. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap Tuanku ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Daniel dilepaskan daripada kematian, daripada ancaman. Kenapa? Karena ada Tuhan yang melepaskannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita lihat, saudara yang melihat dari rumah pun, walaupun banjir, walaupun masalah besar, masih juga beribadah. Ada di tempat ini, ada dari rumah, masih beribadah. Kiranya Tuhan melihat ketekunan saudara. Kiranya Tuhan melihat cinta saudara. Dan apapun yang jadi, apapun yang dibuat manusia, ada Tuhan yang membela kita. Tuhan melepaskan kita daripada sakit, penyakit, dan kematian akibat penyakit. Mazmur 107 ayat 17-20. Alkitab berkata bahwa firman itu adalah Allah sendiri. Yohanes pasal 1 ayat 1 mengatakan, disampaikannya firmannya, artinya dia sendiri yang datang. Dia sendiri yang melepaskan. Dia sendiri yang menyembuhkan. Diluputkannya, tidak jadi mati. Vonis-vonis dokter dibatalkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, semua kita sehat. Tidak ada yang sakit tenggorokan dalam nama Yesus. Tidak ada yang pilek dalam nama Yesus. Tuhan lepaskan dari sakit penyakit. Tuhan lepaskan dari sakit penyakit. Tuhan lepaskan dari sakit penyakit. Haleluya. Nomor 3, Tuhan lepaskan dari kesusahan, dari kegelapan, kecemasan, dan kesesatan. Mazmur 107 ayat 12-14. Ditundukkannya hati mereka ke dalam kesusahan. Mereka tergelincir dan tidak ada yang menolong. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya lah mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka keluar dari dalam gelap dan kelam. Diputuskannya belenggu-belenggu mereka. Tuhan sendiri yang membawa keluar. Saudara, saya tahu, mungkin memang kita tidak sombong, tetapi memang ada orang-orang yang sombong. Ada orang-orang yang tidak peduli, egois. Tetapi kita ikut menderita karena mereka. Tapi Tuhan berkata, di bawahnya kita keluar dari dalam gelap yang kelam. Saya tahu saudara, ketika air itu datang, ada beberapa yang mengaku gelap rasanya dunia ini. Dan memang bukan hanya rasanya gelap, memang gelap. Karena memang mati lampu, gak tahu mau dibawa kemana. Mau dikatakan mau ngungsi pun gak tahu kemana. Mau dikatakan selamatkan barang-barang, nggak tahu apa yang mau diselamatkan. Betul kan? Gelap betul. Sudah bingung. Ya, seperti nggak tahu bilangnya. Nggak tahu arah, bingung. Tapi Alkitab berkata, Tuhan selamatkan dari kegelapan. Ada yang cemas juga, nanti bagaimana ini rumahku? Nanti bagaimana barang-barangku? Bagaimana surat-surat berhargaku? Bagaimana dengan barang-barangku? Saudara, mari. Dalam hal ini memang tidak ada lagi yang bisa kita lakukan. Mari kita berharap pada Tuhan.
Mari kita berseru-seru kepada Tuhan. Nah, saudara yang kekasih dalam nama Yesus, ada orang-orang yang berkata, Pak, selama ini hidup saya pun susah. Selama ini pun kami masih berjuang hidup. Dan sekarang datang banjir seperti ini, sepertinya akan lebih susah lagi. Itu sepertinya hidup dalam penjajahan. Dalam penjajahan, hidup tidak nyaman, tidak enak. Semua yang kita kerjakan tidak bisa kita nikmati. Semua yang kita kerjakan hanya seperti membayar hutang saja. Semua yang kita kerjakan diambil oleh musuh, diambil oleh penjajah. Maka yang berikutnya saudara, Tuhan mau melepaskan kita dari penjajahan. Supaya kita bisa sampai ke tanah Kanaan. Bisa menikmati susu dan madu yang melimpah-limpah. Haleluya. Keluaran 3 ayat 7-8. Tuhan tahu kita kebanjiran. Tuhan tahu sesak hati kita. Tuhan tahu kita tidak punya seberapa, dan sekarang ini yang gak seberapa itu pun musnah. Tuhan tahu. Dan dikatakan saudara, sebab itu aku telah turun. Bukan akan turun, tapi telah turun. Allah Immanuel ada bersama dengan engkau. Dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Ada kelegaan sayang. Kalau dia sempit, tidak ada kelegaan. Tapi luas. Saya berdoa sebelum akhir tahun ini, semua kita bisa bernafas lega. Jadilah bagi kita semuanya. Amin. Haleluya. Saya berdoa dalam nama Yesus, ada keluasan di hatimu. Saya berdoa kita melangkah bersama dengan Tuhan. Tuhan lepaskan kita dan Tuhan bawa kita ke tempat yang makmur. Ke tempat yang limpah. Dalam nama Yesus, sudah ada kelegaan sebelum tahun ini berakhir. Jadilah, 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 jadilah. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Dan dikatakan saudara, setelah Tuhan lepaskan kita berjalan. Amin. Tuhan mau kita berjalan. Tuhan tidak mau kita tinggal diam dalam kesusahan kita. Tuhan tidak mau kita tinggal diam menangisi banjir ini. Tuhan mau kita jalan. Ada Natal di depan kita. Ada harapan, Christmas hope di depan kita. Ada KKR di depan kita. Ya, kita perlu berkat. Tetapi Tuhan angkat kita untuk menjadi berkat terlebih dahulu. Menjadi berkat adalah tanda orang yang diberkati. Kejadian 12 dikatakan bahwa kita diberkati supaya kita boleh menjadi berkat. Olehmu sampai ke ujung bumi, bangsa-bangsa akan diberkati. Oleh Gereja Kemenangan di Indonesia, olehmu, 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 oleh kita. Haleluya. Setelah Tuhan bebaskan, Tuhan mau kita berjalan. Maka sekarang dalam nama Yesus berjalanlah. 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 Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Orang Israel berjalan, ada banyak musuhnya. Tapi Tuhan menyelamatkan mereka di perjalanan. Maka yang berikutnya adalah Tuhan melepaskan kita dari musuh-musuh kita. Dan Tuhan menyelamatkan kita dalam perjalanan. Yesaya 43 ayat 2. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Apa artinya? Tuhan mau kita sampai di tujuan. Ada dua tujuan kita pada tahun ini. Yang pertama, Natal yang berkemenangan. KKR Natal yang memuliakan Tuhan. Sampailah kita di sana. Tuhan mau menyertai. Amin. Amin. Engkau tidak akan hanyut. Engkau tidak akan dihanguskan. Mari kita lalui semuanya bersama Yesus. Aku akan menyertai engkau. Aku akan menyertai engkau. Hari ini kita ada di sini karena Tuhan menyertai kita. Terpujilah Tuhan, sertailah kami dalam perjalanan Tuhan. Dan yang kedua, perjalanan kita pada akhir tahun nanti. Saya percaya semuanya kita pasti menutup tahun dengan sorak-sorai. Yang berikutnya, Tuhan melepaskan kita daripada api penyiksaan. Di dunia ini banyak siksaan. Kembali lagi datang dari orang-orang yang nggak tahu diri. Datang dari satu orang raja yang menyombongkan dirinya. Yang berkata,
yang membangun patung dan berkata semua orang harus menyembah patung itu. Dan di situ berdiri 3 orang, Sadrak, Mesah, dan Abednego. Nah, mereka tidak mau. Nah, sayang, dan kemudian Raja berkata, Allah mana yang sanggup melepaskan kalian dari cengkramanku? Dan mereka menjawab dalam Daniel 3 ayat 17, 22 sampai 29. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi ketiga orang itu, yaitu Sadrak, Mesah, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan teriak. Katanya, tetapi ada 4 yang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Lalu keluarlah Sadrak, Mesah, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu. Bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus. Jubah mereka tidak berubah apa-apa. Bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Dalam nama Yesus tidak ada bekas. Tidak ada bekas. Di manakah orang-orang yang mau melempari engkau tadi? Maka perempuan itu mengangkat kepalanya dan berkata, tidak ada lagi ya Tuhan. Kas, kalau Yesus datang, tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Saya berdoa, tidak ada lagi penderitaan. Tidak ada lagi sakit penyakit. Tidak ada lagi kekecewaan. Tidak ada lagi kesesakan. Tidak ada lagi. Dalam nama Yesus jadilah. 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 Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Ayat 28 lebih luar biasa. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesah, dan Abednego. Dia nggak kenal. Dia nggak kenal. Tetapi dia beranikan dirinya untuk memuji itu. Amin. Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesah, dan Abednego. Dia telah mengutus malaikatnya, melepaskan hamba-hambanya, yang telah menaruh percaya kepadanya, dan melanggar titah raja, yang menyerahkan tubuh mereka, karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun, kecuali Allah mereka. Sayang, kiranya itu jadi di GKI. Kenapa? Karena kita juga dikenal dahulu orang-orang yang tidak berada. Sebenarnya kita bukan tidak berada. Kita hanya bersikeras, kukuh. Kami tidak akan menyembah debata mula jadi nabolon. Kami menyembah kepada satu yang kami kenal, yang mati bagi kami di kayu salib, yang datang bagi kami untuk menyelamatkan kami, mencari kami, menderita bagi kami supaya kami tidak menderita, mati bagi kami supaya kami memperoleh hidup yang kekal. Dan dialah Tuhan dan Juru Selamat kami. Satu-satunya kepadanya kami berlutut, dan satu-satunya kami memanggil Tuhan. Namanya adalah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Pegang Yesus. Semua boleh lepas dari tangan kita. Yesus tidak lepas. Harta boleh lepas. Rumah boleh kebanjiran. Tapi Yesus tidak lepas. Tidak pernah lepas. Jauh lebih berharga. Pada saat seperti ini, kita tetap mengatakan terima kasih Yesus. Dan dalam segala perkara, kiranya Tuhan kita menyelamatkan kita dengan caranya yang ajaib. Jadilah di dalam nama Yesus. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus sekali lagi. Kita lihat yang terakhir. Tuhan menyelamatkan kita dari luka batin dan trauma kehidupan. Kadangkala saudara kita selamat. Tuhan selamatkan kita dari banjir, Tuhan selamatkan kita dari banyak hal-hal yang lain. Sering sekali kita tidak tahu. Mungkin di perjalanan ada bahaya yang mengancam. Tuhan selamatkan kita. Mungkin
ada sesuatu, orang-orang jahat, tapi Tuhan selamatkan kita. Amin. Amin. Tetapi walaupun Tuhan selamatkan, kadang-kadang hati ini trauma. Itu sebabnya satu lagi yang Tuhan selamatkan adalah kita dari luka batin kita, dari trauma kehidupan kita. Seperti orang-orang yang jatuh cinta kepada yang salah, Tuhan selamatkan dia dengan memutuskan hubungan mereka. Mazmur 34 ayat 17 dan 18, ayat 18 dan 19 Alkitab bahasa Indonesia. Apabila orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang patah hati, dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Sayang, jangan kita seperti istri Lot yang menoleh ke belakang karena harta bendanya. Saya tahu, semua kita mengalami kerugian karena banjir ini. Tapi mari kita menatap terus ke depan. Karena kita bisa jadi bangsa yang besar. Karena ada pemulihan dari Tuhan. Tetap tersenyum. Tidak dipaksakan, tetapi kita tersenyum karena Yesus membela kita. Yesus melepaskan kita. Yesus menyelamatkan kita. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Dan dengan cepat, memang pekerjaan Tuhan adalah melepaskan dan menyelamatkan kita. Lukas 4:18-19, Roh Tuhan ada padaku, sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Jangan ditawan oleh kesedihan. Jangan ditawan oleh putus asa. Jangan ditawan lagi oleh segala kecemasan, kekecewaan. Bebas dalam nama Yesus. Penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. 5 hal ketika Roh Kudus datang kepada kita, dan 2 diantaranya untuk membebaskan, untuk melepaskan. Berarti hampir setengah, 40% daripada pekerjaan Tuhan Yesus membebaskan kita. Dalam nama Yesus, bebaslah hatimu, bebaslah jiwamu menyembah Tuhan, bebaslah kita. Kita menyembah Tuhan bukan karena kesesakan hati kita, tapi karena jiwa kita bebas. Yesus baik. Selama-lamanya kasih setianya. Sebab Tuhan itu baik. Untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Iblis selalu mengikat dan merasuk kita. Kalau kita tidak dibebaskan, kita bisa bungkuk. Bungkuk masa depan kita. Bengkok hidup kita. Bengkok pikiran kita. Dan orang yang bungkuk tidak bisa melihat lurus ke depan. Orang yang bungkuk akan melihat terus ke bawah. Orang yang bungkuk lebih mudah melihat ke belakang. Orang yang bungkuk susah melihat ke depan. Orang yang bungkuk tidak bisa melihat visi ke depan. Dikatakan setan mau mengikat kita. Lukas 13 ayat 11-12 dan ayat 16. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun diikat, dirasuk roh, sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Tidak dapat tegak lagi berdiri. Tidak dapat tegak lagi untuk dapat melayani. Tidak dapat tegak lagi membela kebenaran. Tidak dapat tegak lagi untuk apapun. Tidak dapat tegak untuk keluarga. Tidak dapat tegak untuk gereja. Tidak dapat tegak untuk Indonesia. Tidak dapat tegak untuk anak cucu. Jangan jadi pada kita. Tuhan mau bebaskan kita. Amin. Sayang, banyak yang ditaruhkan Tuhan dalam pikiranmu, dalam jiwamu. Jangan sampai perlahan-lahan kau jadi bungkuk. Saya mau saudara tahu, dengan segenap hati saya sampaikan. Alkitab berkata dunia ini semakin gelap, yang gelap semakin gelap. Tapi sambungannya yang terang semakin terang. Ada terang Tuhan padamu, ada terang Tuhan padamu, ada terang Tuhan padamu, ada terang Tuhan pada kita. Amin. Kalau keadaan dunia ini dikatakan akan semakin hancur, dunia akan lalu segera dengan segala keindahannya dirusak oleh dosa yang keji. Tapi saudara, dikatakan anak-anak Tuhan akan bersinar terang. Semakin gelap, terangmu akan semakin terang. Terangmu akan semakin terang. Jadilah dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Dan dikatakan dia dirasuk oleh roh jahat. Dan kemudian saudara, dia jadi bungkuk. Ketika Yesus melihat perempuan itu, dan dia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Sayang, dengarkan saya. Dengarkan saya. Kenapa bukan bapak? Kenapa ibu? Ini juga tidak secara kebetulan. Karena dari ibulah lahir anak-anak.
Tuhan tidak mau kita melahirkan anak-anak yang cacat. Tuhan mau kita melahirkan anak-anak yang punya masa depan. Haleluya. Gereja ini adalah ibu rohani bagi banyak jiwa-jiwa. Jangan hatimu terikat. Jangan kita terikat, bebas kita. Sambungannya satu ayat. Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu, karena ia adalah keturunan Abraham. Iblis yang merasuk, iblis yang mengikat. Ya ikat jiwa kita. Ya ikat kita dengan kekecewaan. Dan kita berkata, Tuhan tidak baik kepada. Di mana kebaikan Tuhan? Kita berkata, Tuhan tidak peduli lagi kepada. Sayang, jangan bodoh. Tuhan bebaskan kita. Tuhan bebaskan kita daripada amarah, kekecewaan. Tuhan bebaskan kita daripada ketakutan, kecemasan. Ada damai di hati. Bebas. 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 Haleluya. Tuhan bebaskan dari segala kesusahan yang besar. Yesus, dalam tekanan paling besar pun namamu kusebut. Yesus, dalam tekanan paling hebat pun aku teriak kepadamu. Tanganmu adalah tangan yang memberkati. Tidak ada kutukan keluar dari tanganmu. Apapun yang dipegang tanganmu pasti diberkati. Jadilah dalam nama Yesus. Mari kita bangkit berdiri sama-sama.